إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila sudah takwa itu terbentuk, maka inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka puncak daripada segala suatu ibadah itu adalah ketika kita serahkan segala bentuk puji-pujian kita, ibadah-ibadah kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Lubabun Nukul fi Asbabun Nuzul diriwayatkan bahwa pada suatu hari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh salah seorang Arab Badui. Orang Arab Badui itu adalah orang Arab yang tinggalnya berpindah-pindah, tinggal di gurun pasir, dan pemikirannya sangat masuk akal atau logis. Maka orang Arab Badui ini bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya apakah Allah itu dekat atau jauh? Kalau dia dekat, maka aku akan memohon doa kepadanya dengan cara pelan-pelan atau tersembunyi. Tetapi kalau Allah itu jauh, maka saya akan berdoa kepadanya dengan cara yang keras, supaya ia mendengar doa saya." Pada saat yang demikian, tiba-tiba malaikat Jibril alaihi salatu wassalam turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa wahyu firman Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarsudun. Jika ada di antara hamba-hambaku wahai Muhammad yang bertanya persoalan tentangku, maka jawablah bahwa sesungguhnya aku itu dekat. Aku mengabulkan orang yang meminta kepadaku. Maka hendaknya ia beriman kepadaku, bertakwa kepadaku, dan senantiasa berada di jalan kebenaran. Ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya Allah itu dekat dengan kita. Bahkan tidak hanya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Bahkan di dalam Quran surah Qaf ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan sesungguhnya kami lebih dekat daripada urat leher mereka. Artinya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat daripada diri kita sendiri. Lalu kemudian ketika kita berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah itu dekat dengan kita. Persoalan tertunda, doa-doa kita itu adalah bagian daripada rencananya Allah Subhanahu wa taala.
Boleh jadi tertundanya keinginan kita itu karena Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan sesuatu yang lebih baik daripada keinginan-keinginan kita. Lalu muncul masalah, kenapa kemudian kita tidak merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Menurut para ulama, hati manusia ditutupi oleh dosa-dosa. Maka karena hati manusia ditutupi oleh dosa, maka kita tidak merasakan kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan diri kita. Maka para ulama membagi hati manusia itu menjadi 3 bagian. Yang pertama ada yang disebut sebagai qalbun mayit atau hati yang mati. Hati yang mati itu adalah kondisi di mana hati manusia tertutup oleh awan gelap yang bernama dosa. Tidak ada jalan bagi nurullah, cahayanya Allah masuk ke dalam kalbu manusia. Karena ditutupi oleh dosa-dosa manusia. Maka menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, hati manusia itu ibarat seperti kaca. Dan dosa-dosa itu seperti debu yang menempel di kaca. Semakin lama kita tidak membersihkan kaca itu, maka semakin sulit untuk dibersihkan debu-debu yang menempel di kaca tersebut. Demikian juga dengan hati manusia. Ketika semakin lama hati kita itu ditutupi oleh dosa-dosa, maka niscaya semakin sulit pula kita membersihkan dosa-dosa yang menempel di hati kita. Maka keadaan seorang yang disebut sebagai qalbun mayit, yaitu hati yang mati itu adalah ketika hati manusia sepenuhnya ditutupi oleh dosa, sehingga tidak mampu nyampai cahaya Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Karena sesungguhnya hati itu adalah tempat pertemuan antara Allah Subhanahu wa taala dengan manusia, dengan yang menyembahnya. Kemudian yang kedua adalah posisi hati manusia itu ada yang disebut sebagai qalbun marid, yaitu hati yang sakit. Hati yang sakit itu adalah posisi hati manusia di mana sebagian ditutupi oleh dosa, tetapi sebagiannya bersih. Sehingga cahaya Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu bisa sampai sebagian kepada manusia. Maka orang-orang yang berada di dalam qalbun marid atau hati yang sakit itu kadang-kadang bisa baik dan kadang-kadang bisa berbuat buruk. Artinya kadang-kadang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kadang-kadang dia juga berbuat dosa. Karena sesungguhnya sebagian dari hatinya itu ditutupi oleh yang namanya dosa. Dan yang ketiga, yang paling tinggi kualitas hati manusia itu disebut sebagai qalbun salim, yaitu hati yang selamat. Hati yang selamat itu adalah hati manusia yang telah disucikan atau dibersihkan dari kotoran-kotoran berupa dosa di dalam hatinya. Sehingga nurullah, cahayanya Allah, hidayahnya Allah bisa sepenuhnya nyampai, terhubung ke dalam qalbu manusia. Maka dia kemudian tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di mana hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali manusia yang menghadap kepada Tuhannya dalam keadaan hati yang selamat. Artinya apa? Pada saat manusia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya harus dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Maka sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak bertaubat kepada Allah, berzikir kepadanya. Karena sesungguhnya manusia senantiasa lalai dan lupa dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati merupakan tempat pertemuan antara hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, nurullah, dengan orang-orang yang menyembahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka agar pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa dengan sebaik-baiknya, maka marilah kita bersihkan hati kita. Sucikan ia dari segala bentuk perbuatan dosa. Maka kemudian kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian dalam keadaan qalbun salim, yaitu hati yang selamat. Mengapa hari ini kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Karena kita belum membersihkan hati kita, sehingga nur hidayahnya Allah tidak sempurna masuk ke dalam diri kita. Demikian hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
إن الحمد لله إن الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Marilah kita sama-sama berdoa. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. لا إله إلا الله العليم الحكيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك نحب إلي من نفسنا وأحلنا ومن الماء البارد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.